Terima kasih Bung Inas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hadir karena judulnya menantang ya. Jadi negara mafia. Jarang-jarang yang ngomong begitu, tapi sekarang kelihatannya deklarasi pertama bahwa ternyata yang berkuasa di Indonesia itu ya mafia. Semua aparat-aparat resmi itu lumpuh atau apa yang disebut dibius oleh para mafia ini. Saya sebenarnya juga sedikit-sedikit ngurus masalah mafia tanah juga, dan kebetulan kasusnya besar-besar, dan ini bukan mafia splattera. Karena apa? Mafia-mafia tanah itu melibatkan pejabat resmi, sekjen kementerian ikut di situ. Menterinya berbau mafia. Saya nggak mau nyebutin, tapi itu ada di semua kementerian, terutama kementerian yang berurusan dengan sumber daya. Ada tanah, ada tambang, ya kan? Ada apa lagi yang kehutanan, ya sumber daya. Itu semua sebenarnya mengelola bukan kementerian itu, tapi dikendalikan oleh mafia. Kepencet itu radio. Bahkan ini mafia itu juga seperti PLN yang bekerja bukan orang-orang PLN, yang aktif itu adalah oknum-oknumnya, disewakan kantor resmi, kantornya lebih mewah dari PLN, konsultan itu yang mengendalikan pembangkit listrik mana yang harus dilayani, digarap dulu oleh PLN, difasilitasi, dikasih anggaran. Kedua juga konsultan itu bahkan membuat kebijakan-kebijakan PLN sendiri karena begitu powerful ya, begitu influensial, berpengaruh, begitu canggih ya operasi mafia ini, sehingga daripada ada risiko kalau mafia energi ini dipegang kayak orang PLN, diserahkan pada mereka semua, gelondongannya itu kepada mereka. Presiden tinggal berkoar-koar energi terbarukan, energi solar cell, ada energi bayu dari angin, energi air ya. Tapi ketika di tangan para konsultan ya, yang ditunjuk oleh PLN lah ya, atau PSDN, nggak berkutik, mereka tinggal ikut aja tahu darinya. Iya, nanti saya kontrak-kontrak mereka yang menyiapkan, kontrak itu mereka yang menyiapkan, kliennya mereka yang menyiapkan, jadi seolah semua berjalan, tapi orang-orang PLN itu ongkang-ongkang kaki tinggal terima jadinya. Komisinya berapa? Kalau swasta negosiasi harga dinaikkan, katakan 1 kW berapa, kelebihannya langsung masuk ke rekeningnya. Nah, dengan pengelolaan cara mafia inilah makanya negara ini bisa terus berjalan, bukan berjalan karena undang-undang, konstitusi, apa segala macam, peraturan pemerintah, surat-surat edaran menteri itu bohong semua. Jadi ini semua dioperasikan oleh mafia. Jadi orang-orang yang berada di belakang kementerian-kementerian itu, tender-tender mereka juga. Jadi oleh karena itu saya juga setuju ya, kalau topik dari apa namanya, dari diskusi ini ditambah. Kalau sudah begitu ya nggak ada lain, mau tidak mau harus ada pemerintahan transisi yang tugasnya selama transisi membersihkan ini semua ya, baru dibentuk pemerintah yang sah dengan peraturan-peraturan yang sah. Ini cerita-cerita yang saya dengar, jadi begitu kira-kira.
secara teoritis. Tapi secara praktis saya nggak tahu ya, karena apa? Karena negara kita itu negara plutokrasi, dikendalikan oleh uang dan dikendalikan oleh orang-orang yang punya uang. Betul nggak ini? Ya kan? Terasa kan? Tanah yang punya uang yang bakal menang di pengadilan. Panitera pengadilan itu bukan ngendon di ruang panitera di pengadilan. Dia belusukan ke BPN kabupaten maupun kota, belusukan, dia ngendon di situ. Mana kasus tanah yang bisa saya bantu? Jadi kalau Anda coba-coba maju melalui pengadilan untuk urusan tanah, dipastikan kalah. Saya ke UGM pada waktu itu, ke Fakultas Hukum, bidang bantuan hukum masyarakat, dia bilang kasus tanah yang menang lewat pengadilan itu hampir nggak ada, 0,1%. Yang 0,1 itu menang pun kayak yang di Papua tidak dieksekusi. Nah itu mau pengajuan PK ke pengadilan kalah lagi. Untung-untung kalau yang mengajukan PK masih hidup ya. Biasanya itu diperpanjang, udah diketahui penyakitnya di 5 tahun kayaknya meninggal. Jadi kompleks kalau kita lihat bagaimana cara kerja ini. Mafia impor pangan, mafia impor aja berat itu. Ada kontainer yang cuma impor bahan pakan ternak ya, tapi nggak boleh keluar dari pelabuhan, tapi disuruh bebaskan orang dan biaya pengeluaran dari pelabuhan itu bisa 2M satu kontainer. Itu kan isinya pasti bukan pakan ternak. Ini yang terjadi. Jadi inilah parahnya ya negara kita. Ini sudah tanpa hukum, sudah inkonstitusional, dan sifat inkonstitusional itu disahkan juga oleh apa yang disebut Omnibus Law. Itu menghapus semua eksistensi hukum kita. Nggak ada yang namanya izin, diubah sekarang namanya. Di dalam Omnibus Law namanya persetujuan. Jadi izin itu nggak ada. Kalau orang diizinkan itu artinya hasil kong kali kong. Jadi begitu parahnya ya kondisi kita ini, dan diskusi saat ini diharapkan merupakan diskusi yang tuntas ya, bisa memberikan rekomendasi untuk mengakhiri itu semua. Bagaimana caranya? Tentu caranya nggak dengan diskusi lagi, ya kan? Udah bukan diskusi, ya kan? Saudara Noel tahu ini caranya ya. Gimana ini? Mau pemilu 2024, ya kan? Pemilu apaan sih 2024, ya kan? Pasti pemilu itu pemenangnya pun udah disiapkan dari awal, sudah pasti. Pasti pula bahwa itu gerilya udah jalan, siapa ke siapa itu udah jalan tadi. Kita aja yang repot kan nyari-nyari siapa pasangan presiden, pasangan, nggak ada, itu udah diatur. Gitu. Karena saya juga pernah berhasil masuk ke struktur KPU sendiri, saya tahu. Apalagi zaman SBY ya. Kita masukkan satu suara ya untuk orang tertentu, tapi dihitungnya itu 1,5 suara. Udah ada programnya di situ, berubah. Nah, kita siap-siaplah menghadapi kondisi ini karena nanti akhirnya ada krisis ya. Secara hipotetik pasti ada krisis. Ada pemilu, nggak ada pemilu, pasti terjadi krisis. Ya karena kondisinya udah parah nih. Ya, terakhir tadi Pak Mahfud juga bilang gimana Kementerian Keuangan, satu kementerian yang resmi ya, tetapi uang beredar sebanyak 300 triliun ya, nggak tahu. Kata Bu Sri Mulyani, nggak ada angkanya kok, nggak ada angkanya.
Ada angkanya itu di lampirannya itu. Kalau surat pengantar mana ada angka, karena angkanya itu banyak ya yang dilakukan. Saya kira ini saja saya bisa ungkapkan secara garis besar. Pertama, bahwa mafia itu sudah ada di mana-mana. Ada mafia jual beli senjata juga ada. Ada mafia beras, malah jadi kepala badan pangan sekarang orangnya. Itu mafia beras Cipinang yang menguasai badan pangan nasional. Di mana ya posisi presiden kita di mana? Itu satu pertanyaan. Kalau tidak bisa mengendalikan, walaupun dia pegang kepolisian, cepat atau lambat akan ada satu peristiwa besar di mana mereka tidak bisa mengendalikan apa yang berkembang. Karena korban mafia tanah itu udah di mana-mana. Korban itu kalau bangkit aja habis kita koordinasi. Kita koordinir, dan sekarang lembaga yang mengkoordinasikan korban mafia tanah itu juga sudah ada. Dan itu tinggal kita pantai, kita kompak bahwa negara yang katanya negara tidak boleh kalah dengan preman, negara tidak boleh kalah dengan mafia, negara kalah sekarang dengan mafia, kalah, bahkan sekarang didikte oleh mafia. Saya kira itu ada, saya kemukakan biar diskusi kita nanti seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.